duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Tadi pagi saya sudah mengatur cara duduknya anak-anak Tuhan yang sedang dipersiapkan untuk menyongsong ataupun menyambut jiwa-jiwa yang baru. Sehingga para pelayan, pemimpin pujian semua duduk di depan untuk mengisi bangku-bangku yang kosong. Dengan demikian supaya tidak ada lagi yang kosong ke depan saudara-saudara, dan diharapkan disampaikan juga kepada saudara sekalian, isi mulai ke depan. Saya sampaikan saudara sekali lagi, isilah bangku begitu saudara datang ke depan, supaya jangan yang terlambat ke depan, memalukan malaikat. Karena itu aku sampaikan strategi ini kepada saudara-saudara sekalian, supaya aku sedang memimpin kedaginganmu adalah jangan lagi berlindung di dalam kebiasaan-kebiasaan dalam kedagingan, tetapi hargai dan hormatilah Yesus Kristus yang ada di dalam rumahnya yang sedang menyambut engkau, dan ambillah tempat yang lebih spesifik adalah supaya kita semua penuh dengan seluruh berkat, kasih dan karunia yang kita bawa, yang akan dipersembahkan kepada Allah Bapa di surga. Nafiri pemenangan di Yerusalem sedang berbunyi. Itulah tema bagi kita hari ini saudara-saudara, terambil dari 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Hari ini nafiri sesungguhnya sudah ada. Shalom saudara-saudara. Shalom. Rahasia ini aku bukakan kepada saudara-saudara seperti yang terkandung di dalam firman-Nya, ialah bahwa pujian-pujian, sorak-sorai dan kebesaran di dalam setiap kita bersama dengan Roh-Nya telah memberikan pujian kepada Yesus Kristus. Semenjak engkau dipanggil, sudah ada bersama-sama dengan orang-orang kudus. Itulah nafiri. Katakan amin saudara. Jangan saudara tertegun, tetapi mari saudara-saudara, supaya dalam setiap firman yang sudah disampaikan mengandung pengertian kepada saudara-saudara sebagai anak Allah. Lalu apa lagi yang akan dikerjakan ke depan, supaya dalam kehidupan itu sesungguhnya dipanggil adalah kerja buat Tuhan, bukan kerja buatmu. Sebab saudara-saudara hari ini akan ditantang adalah, kalau hidupmu untukmu saja, Allah tidak campur tangan, Allah tidak ada di dalamnya, Allah tidak dimerdekakan di dalamnya. Karena Dia sudah berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, bror, amanginang. Maka semuanya itu tentang apa yang menjadi cita-cita dan sesuatu yang engkau akan gapai, dengar baik-baik, Tuhan yang menyediakan. Dan aku bersaksi kepada saudara-saudara tentang semuanya itu, ialah ketika Tuhan mengatakan kepada saya, beritakan Injilku ke kota-kota di dunia. Aku berbicara secara spesifik sebagai seorang manusia. Kok aku? Shalom. Aku pengusaha yang sibuk. Oh, sibuknya tak tanggung saudara-saudara. Karena memang aku orang kreatif. Sudah begitu sibuk pun, ku buat lagi pembibitan dan lain sebagainya. Ku ageni lagi mobil dan kereta, saudara-saudara. Bahkan tanah. Soal kreatifnya ini, saya berhenti menghadap Allah Bapa di dalam pelayanan yang spesifik yang dimaksud. Dan saudara pun adalah untuk itu dipanggil. Nafiri yang pertama, saya mau cetuskan kepada saudara-saudara, Tuhan mau, mana ucapan syukurmu? Tuhan mau, mana pujianmu?
Tuhan mau, mana gerejamu di tengah karisma yang ada padamu? Sebab roh yang ada padamu tidak berdiam diri. Shalom, shalom, tidak berdiam diri. Kalau saya boleh katakan hari ini, saudara-saudara, tidak perlu engkau dipanggil dalam berkarisma. Kalau saudara-saudara sekalian adalah hohom. Shalom. Tetapi bukan itu maksud Tuhan. Saudara dipanggil adalah percakapkanlah dengan baik seluruh kebenaran firman Allah kepada yang lain. Pakailah tanganmu bertepuk tangan. Mazmur juga berkata, bertepuk tanganlah hai seluruh bangsa. Elu-elukanlah Tuhan, mazmurkanlah namanya, masihurkanlah tentang nama Yesus Kristus. Dalam sikap situasi keadaan ini, sesungguhnya supaya saudara-saudara hidup di dalam Tuhan, bukan hidup di dalam daging. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Jadi nafiri itu harus sampai ke seluruh penjuru olehmu. Sehingga hari ini saudara-saudara, kita sebagai orang yang berhikmat yang dikasih karuniai oleh roh dan kuasa Tuhan, dengar baik-baik, kita bisa evaluasi. Tetapi tentang evaluasi ini biarlah di rumah. Supaya kalau engkau sudah dewasa, masa kedewasaanmu ialah berilah pujian dan semarakkanlah nafiri di tengah-tengah panggilan kepada Allah. Shalom saudara-saudara, shalom. Sehingga engkau akan bernyanyi dengan mata yang melotot, dan dengkur ini akan menjadi menggema. Shalom, shalom, shalom. Dan seluruh gerakanmu pun adalah gerakan seorang penyanyi yang hebat seperti Michael Jackson. Kedua, saya sampaikan tentang nafiri yang sedang dibunyikan untuk merangkul bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Itu sebabnya saya tahu 10, 20, 50 tahun yang lalu kita sudah diajar dengan bahasa global. More, more, more. I want more, more, more. Shalom saudara. Apakah saudara seperti orang dolok sanggul? Ya, tidak. Ai kepola horosongoni. Shalom, shalom. More, more maksudnya terus lagi semarak pakai bahasa Inggris. Minimal aku akan ajarkan kepada saudara-saudara pakai bahasa roh. Sulit apa bagimu untuk mengatakan kurataka, kurataka? Shalom saudara-saudara. Kedagingan yang sering menolak karena enggak lucu, enggak cocok seperti yang saudara pikirkan. Tapi aku sudah bertobat dari sana untuk menyatakan ialah kalau roh yang berbicara, please. Kalau roh yang sudah mengajarkan dan firman-Nya juga sudah mengajarkan turut bekerja bersama-sama, maka sulit apa bagi kita untuk berkata haleluya sejuta kali. Shalom saudara-saudara, shalom. Supaya kegerakan bagimu saudara-saudara, bagaimana engkau akan dipakai ke seluruh penjuru dunia. Jangan seperti orang dolok sanggul, holana lipat tangan, holana lipat tangan. Shalom. Dan jangan seperti orang Samosir, holana menguap. Shalom. Di gereja ini tidak ada, walaupun saudara orang Samosir ataupun orang dolok sanggul. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saya mau bukakan rahasia firman Allah. Kenapa begitu? Karena kedaginganmu yang sedang menguasai. Dan dengar pengajaran firman Allah, kedagingan akan menuai kebinasaan. Cepatlah dia mati, tetaplah dia susah. Itulah kebenaran yang kuungkapkan di tengah-tengah saudara-saudara. Saya mendapat hikmat dan ilham ini tentang bagaimana untuk memberitakan Injil ke kota-kota di dunia. Begitu ada seminar yang ada di Jakarta,
yaitu namanya adalah Rakernas, Rencana Kerja Nasional dalam Pekabaran Departemen Injil. Saya ulangi, dalam Departemen Pekabaran Injil. Maka hamba-hamba Tuhan yang ada bersama kami, termasuk Pastor Gilbert Lumoindong dan Gren dan siapa sajalah saudara-saudara yang sudah dipakai oleh Tuhan, ketemu. Mereka sudah dipakai ke bangsa-bangsa. Dan itu saya anggap, saya imani adalah transparan kepadaku, bahwa aku begitu enaknya bertemu dengan Pastor Gilbert Lumoindong. Karena sudah mau firman, lihat ke belakang, oh dia duduk di belakang saya. Lalu saya jumpai saudara-saudara. Ini beritanya. Yang biasa disalam orang. Tapi saya, hambanya, ayo duduk. Kesempatanlah aku untuk menyampaikan adalah KKR yang harus dilaksanakan di Tapanuli dan di kota Pematang Siantar. Dan dia akan berkata, siap. Kita prioritaskan hambanya, buat segera surat supaya diatur jadwal ini. Shalom saudara-saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Di dalamnya ada satu kandungan, ialah kapan saatnya lagi untuk memberitakan Injil ke kota-kota di dunia. Kalau bukan sekarang, kalau bukan iman kita hari ini menjadi iman orang-orang besar, atau iman yang segede bangsa-bangsa yang dimaksud oleh Tuhan supaya kita bisa dipakai. Maka hari ini kukatakan kepada saudara-saudara, jangan katakan kata-kata dalam kedagingan dikala firman Tuhan ataupun dikala saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan. Katakan amin. Sedikit berbicara, jangan terlalu gampang terbiasa. Iya, payah sibuk, payah ini. Kata Alkitab, baru beli ladang, baru beli anjing herder, baru beli babi kami itu mau dijantankan, mau beli ini. Seperti itu kan kata Alkitab. Dan hampir mirip saudara-saudara, ada banyak yang seperti itu. Lakon kita dan prinsip kita. Kata orang besar, mau membeli pabrik PKS, pabrik kelapa sawit. Saya sampaikan kepada saudara-saudara, bangsa-bangsa diselamatkan. Dengar baik, ini firman saya akan sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Seperti yang tertulis, seni berburu bangsa-bangsa, pekabaran Injilnya yang dikumandangkan sebagai seni nafiri. Saudara-saudara, ternyata kasih karunia yang berbentuk seni, sejahtera kita untuk menerima. Kalau disuruh nyanyi, itu seni. Seperti saya, kalau disuruh nyanyi, sejahtera saya, karena ada seni itu. Coba kalau yang lain mungkin tidak, justru nangis dia. Disuruh kepala sekolah itu pula aku nyanyi, Oma. Makanya aku pulang dari sekolah. Karena tidak ada seni. Firman Tuhan tentang seni ini berkata begini. Yeremia 14 ayat 22. Dengar baik-baik. Kalau saudara-saudara mendengar ini, supaya saudara jauhnya ketertinggalan itu, sadar. Kata firman Allah Yeremia 14 ayat 22, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Coba saudara-saudara, shalom hari ini, shalom. Aku diutus, aku respon dengan firman ini supaya bisa menurunkan hujan pelayanan di tengah dewa-dewi yang ada di bangsa-bangsa. Diturunkan itu semuanya, sehingga aku akan katakan nanti kepada hamba-hamba Tuhan, shalom, turunkan itu semua, berhala-berhala dan segala sesuatu. Ada tertulis, dan ini yang mau kita lakukan. Dengar baik-baik saudara-saudara, kesia-siaan bangsa-bangsa itu. Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Allah?
ya Tuhan kami. Pengharapan kami yang membuat semuanya itu, dengar baik-baik, saudara adalah bersama dengan Roh. Amin saudara. Salam. Karena itu saudara adalah hamba Allah. Saya katakan kepada pelayan pagi, saudara pun waktunya harus disebut malaikat Tuhan. Shalom saudara-saudara. Sehingga hari ini aku sampaikan kepada saudara-saudara, terlalu banyak waktu engkau pergunakan berleha-leha dengan perkara-perkara dunia yang engkau sendiri saudara-saudara tidak bisa lepaskan. Minimalnya engkau membagi adalah yang terutama adalah lebih besar tentang hal rohani, penggenapan firman dan seluruh janji Allah. Kita komunikatif dengan Dia untuk melakukannya sebagai hamba dan sebagai pelayan, sehingga tidak akan masuk di dalam perangkap simbolis, alias saat mendengar firman pun mengantuk dia. Dengarkanlah firman Tuhan Allah ini. Aku sampaikan kepada saudara-saudara bahwa hari ini tugas ini adalah diemban kepada saya. Jadi tidak kebetulan kalau saya bersama-sama dengan hamba-hambanya yang sudah diutus kepada bangsa-bangsa, yang hari ini saudara-saudara aku sampaikan kepada saudara, mohon pertolongan. Katakan amin saudara. Shalom. Supaya kalau aku tinggalkan pekerjaan di dalam gereja ini, khususnya dalam penggembalaan, saudara bisa ambil alih. Itu maksudnya. Amin saudara. Amin saudara. Jangan kemukakanlah alasanmu yang berkata baru beli ladang kami, replanting sekarang. Tidak tahu aku soal replantingmu, dengarkan baik-baik. Karena hasil daripada yang lama pun bukannya pernah kau berikan persepuluhannya. Jadi saya nggak tahu menau soal itu. Shalom. Aku hamba Allah yang diutus dan ditentukan untuk menggembalakan saudara-saudara. Mari kita kerjasama di dalam pekerjaan Tuhan, supaya ialah sampai ini semua Injil dalam penggenapannya hanya bersama dengan hambanya. Yesus tidak turun untuk kali yang kedua, kecuali dia akan menjemput orang percaya. Dia hanya mengutus rohnya untuk dicurahkan kepada saudara-saudara, sehingga tabiat dan pelaksanaanmu, kebiasaan dan pengalaman kepribadianmu adalah penuh dengan Roh Kudus. Di sana sini engkau menjadi hamba Allah. Di sana sini engkau bisa untuk menantang segala dosa. Katakan amin. Shalom. Mengenyahkan simbolis iblis itu, mengenyahkan segala sesuatu, tawaran-tawaran dari segala pencobaan itu, dan membuat terlepas jemaat-jemaat yang terbelenggu dari segala kekuatan iblis maupun kekuatan hawa nafsu di dalam kedagingan. Shalom saudara. Lihat kiri kanan. Lihatlah jemaat yang banyak tertawa. Shalom. Pekerjaan iblis ini akan kubukakan rahasianya, adalah kedagingan akan menuai kebinasaan. Kebinasaan adalah engkau jauh dari Tuhan dan dalam persekutuan dengan Rohnya. Yang ketiga, nafiri yang terakhir. Kalau sudah berbicara tentang nafiri yang terakhir, engkau tidak bisa lagi komen. Engkau tidak bisa lagi berbicara tentang yang lain. Dan apa yang kusampaikan kepada saudara-saudara hari ini adalah yang seringkali punya alasan tidak ada lagi. Karena nafiri itu berbunyi, berbicara seperti ini dalam tetap menggenapkan firman-Nya. Wahyu 3 ayat yang ke-12. Para pelayan maju ke depan. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Itu dulu. Saudara-saudara, hari ini soko guru ini sering dihambat.
dan diperangi oleh iblis. Iblis ini pun luar biasanya hebatnya juga. Tetapi aku bongkar satu rahasia ini kepada saudara-saudara, bahwa sudah waktunya saudara menjadi soko guru, penasehat, bukan menantang pekerjaan Allah. Kalau soko guru tidak akan membuat kelemahan di tengah keluarganya, di tengah jemaat apalagi. Dengar baik-baik. Aku menyampaikan ini dengan roh, supaya saudara-saudara sebagai hambanya adalah mau dipimpin oleh roh. Semua roh mengerjakan di dalam segala kehidupanmu adalah tentang kerajaan Allah. Satu waktu dengarkanlah, kalau roh sudah berbicara kepadamu, jual rumahmu, jual aja. Shalom saudara-saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 sampai dengan pasal 4, semua adalah tentang pemberian-pemberian kepada Allah. Roh sendiri yang berbicara. Sehari ini saudara-saudara, soko guru tidak berbicara dari kedagingan. Dengar baik. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allah. Sampai saudara-saudara disebut menjadi hamba Allah. Tertulis. Tertulis itu begini saudara-saudara. Langkahmu pun adalah langkah hamba Allah. Tanganmu pun adalah tangan hamba Allah. Dan bahasamu pun adalah bahasa firman dari Allah. Dan di dalam bayang-bayangmu pun orang sampai bisa melihat engkau adalah Allah. Mari kita beri tepuk tangan. Sebab hari ini diberitahukan kepada kita sekalian, betapa jauhnya jenjang yang akan kita lompat atau kita perlu berlari-lari, supaya saudara-saudara menjadi hamba Allah mulai dari sekarang. Lihat saudara-saudara, bahwa ibadah pertama dan ibadah kedua jenjangnya jauh beda. Aku bersyukur hari ini saudara-saudara, ada jemaat yang berkata, ya untuk para pelayan saya sudah masak ikan. Shalom saudara. Yang lain yang belum tidak mau tahu tentang itu, coba saudara berdoa. Tuhan kita kan kaya. Amin amin saudara-saudara. Tapi pikirkan pekerjaannya, baru Tuhan akan pikirkan engkau. Itu jauh berlipat kali ganda, 30, 60 sampai dengan 100 kali lipat. Kalau engkau sendiri hanya memikirkan dirimu sendiri, tidak ada pergandaan dari surga. Cukuplah berkatku kepadamu. Mungkin itu kata-kata Tuhan yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara bertautan. Spesifik dia untuk Tuhan. Biasanya kalau sudah toto musik yang lain tidak ada gemanya lagi, bahkan juga seringkali berhenti hanya karena nafiri yang sudah bersama dengan kuasa roh Tuhan. Saya lanjutkan, dikatakan begini saudara-saudara, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Soal hal-hal yang baru, saya mau beritahu saudara, peperangan yang ada di Yerusalem sekarang ini antara Palestina dan orang Israel, dengar baik-baik, itu saya akan kategorikan hanyalah sebuah nafiri. Karena di sana harus dilakukan pembaharuan. Biarlah dimusnahkan orang-orang yang ada di dalam kedagingan yang merusak pekerjaan Allah. Karena itulah awalnya Hamas dengan segala golongannya membombardir orang-orang Israel yang sedang beribadah, merusak pekerjaan Allah, sehingga harus dibalas. Dengar baik-baik, nafiri-nafiri akan berbunyi waktu-waktu ini. Waktu-waktu ini sebelum nafiri yang terakhir. Waktu-waktu ini, dengar sebenarnya saudara-saudara,
Mungkin GBI Harmoni pun akan turut membawa trompet ke sana, hanya mengelu-elukan kemenangan dari kuasa Roh Tuhan yang sedang bekerja di Yerusalem. Berikan tepuk tangan bagi. Bukan seperti bangsa-bangsa yang lain mengirim kematian untuk datang di Palestina. Bukan. Kita membawa trompet yang disebut dengan nafiri ini, saudara-saudara. Begitu ditiup, musik-musik yang lain, bahasa-bahasa yang lain akan berhenti. Namanya orang pun yang melihat malaikat, dia bergetar sendiri. Dan apa yang sedang dipegangnya, gincu yang mau dimasukkan ke celatnya, jatuh sendiri. Dengar baik ya. Wahyu pasal 22 ayat 3 dan ayat 5. Maka tidak akan ada lagi laknat. Itu nafiri yang terakhir, saudara-saudara, supaya saudara pun punya kerinduan dan berlari-lari untuk mendapatkan itu. Dengarkanlah, sebelumnya tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Semua membunyikan nafiri, nafiri terakhir itu disokong di dalamnya, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Shalom. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Masih ada kuasa yang akan diberikan kepada saudara-saudara untuk tahu mempergunakannya, ialah memerintah bersama-sama dengan hamba-hamba yang lain, memerintah bangsa-bangsa. Bagaimana caranya untuk itu? Saya hanya katakan kesimpulannya adalah Roh Tuhan akan mengajarimu. Roh Tuhan akan menuntunmu dengan sempurna. Amin firman-Nya. Mari kita